Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat serta tetap berbahagia. Welcome back on my YouTube channel. Hari ini akan menjadi pertemuan ketiga untuk semua mahasiswa yang mengontrak konsep IPA MI atau SD. Dan di pertemuan kali ini, seperti yang sudah kita sepakati di awal, bahwa kita akan membahas tentang plante atau dunia tumbuhan. Baik, kita mulai saja ya. Nah, untuk kingdom plante itu memiliki beberapa karakteristik atau beberapa ciri umum. Yang pertama, semuanya adalah autotrof. Autotrof itu artinya bisa memproduksi makanan sendiri atau bisa melakukan asimilasi melalui proses yang kita sebut sebagai fotosintesis. Kemudian semua kelompok dari plante itu sudah multiseluler, artinya bersel banyak. Dan juga sifatnya eukariotik. Eukariotik ini artinya sudah memiliki membran inti, karena ada nanti kelompok lain yang sifatnya kebalikannya yaitu prokariotik atau belum memiliki membran inti. Oke, kemudian kelompok tumbuhan itu memiliki dinding sel. Dinding selnya bisa disusun oleh lignin atau juga selulosa. Ya. Kemudian karena dia sifatnya bisa membuat makanan sendiri lewat fotosintesis, berarti kelompok tumbuhan ini memiliki klorofil dan pigmen-pigmen lain seperti misalkan antosianin, karoten gitu ya. Misal kalian mungkin pernah menemukan ada beberapa tumbuhan yang daunnya itu tidak berwarna hijau gitu ya. Nah, itu salah satunya dipengaruhi oleh pigmen antosianin. Kemudian tubuhnya berupa kormus. Kormus itu artinya bisa dibedakan antara organ, batang, daun dengan jelas. Gitu ya. Kebalikan dari kormus artinya belum bisa dibedakan, namanya talus. Ya, jadi secara umum tubuhnya kormus, tapi kita nanti akan menemukan ada tanaman yang merupakan peralihan dari talus ke kormus. Ya. Oke, kemudian juga selain punya akar, batang, daun, sebagian besar tumbuhan juga punya bunga, buah, biji. Ya, walaupun tidak semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian plante ini bisa bereproduksi baik secara aseksual atau kita sebut sebagai vegetatif dan juga seksual atau secara generatif. Dan juga memiliki jaringan pengangkut. Sebagian besar ya punya xilem dan phloem. Ya, kecuali nanti pada tumbuhan lumut. Lumut ini belum punya xilem dan phloem. Nah, xilem ini dikenal sebagai pembuluh kayu. Pembuluh kayu yang perannya untuk mengangkut air dan garam mineral. Dari mana? Itu dari akar ke daun. Jadi satu arah gitu ya. Kalau misalkan phloem ini pembuluh tapis. Pembuluh tapis atau sering disebut juga pembuluh kulit kayu. Dia perannya untuk mengangkut hasil fotosintesis. Ya, kemudian ditransport dari daun ke seluruh bagian tanaman. Jadi arahnya multi arah gitu ya. Kemudian habitat untuk plante ini dia bisa terestrial. Terestrial itu artinya di darat gitu ya. Kemudian bisa juga akuatik. Akuatik ini artinya di perairan atau juga dia bisa epifit. Epifit berarti nempel pada tanaman lain. Kemudian untuk habitusnya, habitus tanaman atau tipe tanaman. Ada yang termasuk tanaman herba. Herba ini berarti tanaman yang tidak berkayu. Kemudian semak, gitu ya, semak. Lalu ada perdu. Perdu ini mirip kayak pohon, tapi tingginya lebih pendek daripada pohon. Dan juga liana. Liana ini termasuk tumbuhan yang sifatnya menjalar, gitu ya. Kayak sirih. Sirih itu kan merambat gitu atau menjalar. Itu termasuk liana. Oke, kemudian untuk pembahasan tentang organ tanaman, saya bahas sedikit saja. Yang pertama tentang akar. Akar atau kita sebut sebagai radix. Nah, akar ini punya fungsi untuk menjaga tanaman supaya bisa tumbuh tegak, gitu ya. Dan juga untuk menyerap air serta mineral. Beberapa akar juga bisa berperan untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, misalkan pada singkong itu kan ada umbi akar, gitu ya. Pada bengkuang atau misalkan pada wortel itu juga akar yang perannya untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, tipe akar nanti akan bisa kita bedakan. Jenisnya ada yang tunggang, ada juga serabut. Oke, kemudian batang atau kita sebut sebagai kaulis. Fungsinya untuk menopang bagian tanaman yang ada di atasnya. Misalnya kayak buah, daun, bunga gitu ya. Kemudian batang juga membantu untuk transport air dan mineral dari akar ke bagian lainnya. Ya. Kemudian bisa juga beberapa batang yang warna hijau bisa digunakan sebagai tempat fotosintesis dan juga untuk menyimpan cadangan makanan. Terutama misalkan untuk batang yang tumbuh di bawah gitu ya, modifikasi dari batang kayak umbi batang, misalkan pada kentang itu bisa berperan untuk cadangan makanan.
Gitu. Oke, nah ciri khas yang membedakan akar dengan batang itu kalau batang itu punya nodus atau kita sebut sebagai buku gitu ya, dan juga punya internodus atau ruas. Kalau misalkan kita ibaratkan kayak jari, ini di jari itu kan ada kayak garis-garisnya ya, garis-garisnya kita ibaratkan sebagai nodus atau buku, kemudian jarak dari satu garis ke garis berikutnya kita sebut sebagai ruas gitu ya, atau internodus. Nah dari bagian ruas ini nanti bisa muncul tunas. Begitu ciri khas dari batang. Jadi nanti kalau kalian masih ragu untuk membedakan, misalkan biasanya ya yang sering tertukar itu konsep antara umbi akar sama umbi batang, bedanya apa gitu ya. Kalau dia modifikasi dari batang, lihat saja di bagian tersebut apakah ada nodus dan internodus atau tidak. Kalau misalkan ada nodus atau internodus berarti bisa dipastikan itu adalah batang gitu ya. Oke, kemudian daun atau kita sebut sebagai folium. Ya, fungsinya secara umum daun ini untuk tempat fotosintesis atau tempat asimilasi makanan. Kemudian di daun itu dia punya mulut daun, kita sebutnya sebagai stomata. Stomata ini tempat keluar masuknya CO2 dan O2 gitu ya. CO2 nanti untuk bahan fotosintesis dan O2 ini hasil atau produk dari fotosintesis gitu ya. Oke, kemudian bagian utama dari daun yang lengkap itu punya 3 bagian. Yang pertama punya petiolus. Petiolus kita sebut sebagai tangkai daun. Kemudian ada helai daun atau kita sebutnya sebagai lamina. Dan pada beberapa daun dia punya pelepah daun gitu ya, atau kita sebutnya folios atau upih. Itu untuk nempel atau memeluk bagian batang gitu. Oke, kemudian daun ini memiliki venasi atau pola pertulangan daun. Nah, berdasarkan venasinya kita bisa bedakan daun itu menjadi beberapa kategori. Ada daun yang venasinya sejajar gitu ya, atau juga ada yang melengkung, ada juga yang menyirip, bayangkan kayak sirip ikan ya, berarti dari satu tulang daun utama atau tulang daun primer nanti muncul banyak tulang daun sekunder gitu. Kalau misalkan yang satu lagi menjari, kalau menjari berarti kayak jari, berarti tulang daun primernya itu lebih dari satu. Dari satu pusat atau dari satu titik muncul beberapa tulang daun primer. Itu yang kita sebut pola pertulangan menjari, misalkan kayak pada daun singkong itu kan menjari gitu ya. Oke. Nah, bicara tentang daun, tadi daun dikatakan sebagai tempat fotosintesis. Nah, di sini kita bandingkan antara perbedaan antara fotosintesis dan respirasi. Karena kadang di konsep SD ini sering istilahnya ada beberapa yang miskonsepsi, gitu ya. Yang pertama nih, untuk fotosintesis dilihat dari bahannya. Bahannya itu adalah molekul anorganik, yaitu CO2 dan H2O. Ya, karbon dioksida dan air. Kemudian nanti hasilnya adalah glukosa dan O2. Gitu ya, hasilnya berupa molekul organik yaitu glukosa. Nah, sementara respirasi dibalik berarti bahannya itu adalah molekul organik ya, terutama berupa glukosa dan juga ada oksigen. Nanti hasilnya itu adalah CO2 dan H2O begitu. Nah, artinya kalau misalkan bahan dan hasilnya disajikan seperti ini, kita bisa susun menjadi reaksi kimia yang paling bawah. Kalau misalkan kita susun berarti CO2 ditambah H2O ini menghasilkan C6H12O6 plus O2. Gitu ya, ini sudah istilahnya distabilkan atau persamaan reaksinya diseimbangkan. Kemudian respirasi berarti kebalikannya. Kita akan merombak molekul organik berupa glukosa dibantu dengan oksigen, nanti akan menghasilkan CO2 dan H2O. Gitu ya. Nah, kemudian untuk tempat berlangsungnya itu di kloroplas atau daun, ya, pada organ daun atau organel kloroplas, kalau itu fotosintesis. Tapi kalau respirasi itu terjadi pada organel mitokondria, dan ini pasti berlangsungnya tidak hanya di daun, artinya ini berlangsung di seluruh bagian tubuh tanaman. Nah, yang sering jadi miskonsepsi itu berkaitan dengan waktu. Biasanya kadang beberapa guru SD itu menyampaikan, misalkan fotosintesis itu terjadinya siang hari, gitu ya. Kalau respirasi itu malam hari. Nah, itu yang kurang tepat. Sebetulnya untuk respirasi sama saja seperti kita. Tidak ada partisi khusus di waktu tertentu kita respirasi. Respirasi itu artinya berlangsung setiap saat. Ya, mau pada organisme apapun, entah itu misalkan manusia, hewan, tumbuhan, dia respirasi itu setiap saat. Sementara kalau fotosintesis itu tidak hanya siang hari saja. Prinsip dari fotosintesis itu terjadi kalau ada cahaya. Gitu ya, karena prinsipnya kan foto berarti membutuhkan cahaya. Walaupun malam, kalau misalkan ada cahaya yang intensitasnya cukup, itu bisa terjadi fotosintesis, gitu ya. Oke, kemudian berkaitan dengan bunga. Bunga atau kita sebut sebagai phloem, anthos, gitu ya. Fungsinya sebagai organ reproduksi generatif. Sorry, ini salah tulis, harusnya organ reproduksi generatif. Nah, untuk bagian bunga sendiri,
itu ada, kita bagi menjadi dua kategori, ada perhiasan bunga atau kita sebut periantium, kemudian ada kelamin bunga. Untuk perhiasan bunga itu terdiri dari calyx atau sepal, kita sebut sebagai kelopak. Nah, bedanya apa calyx atau sepal? Jadi kalau calyx itu artinya keseluruhan kelopak. Misalkan kelopaknya ada 5 nih, kita sebutnya sebagai calyx. Tapi kalau kita ngitungnya satu persatu, ya satu helaian, ini satu helaiannya kita sebut sebagai sepal, begitu ya. Begitupun untuk lingkaran berikutnya yaitu mahkota. Mahkota secara keseluruhannya ya, kalau misalkan ini 5-5-nya adalah mahkota, kita sebut sebagai corolla. Tapi kalau kita hitung perhelaiannya, persatuannya itu disebut petal. Gitu ya. Jadi kalau ingatnya kaset sama copet, gitu ya. Calyx, sepal, corolla, petal, begitu. Oke, kemudian untuk alat kelamin bunga. Alat kelamin bunga ini terdiri dari putik dan juga benang sari. Biasanya diistilahkan seperti itu kan. Putik ini bisa kita sebut nama lainnya adalah pistilum. Pistilum itu terdiri dari ada kepala putik, kita sebutnya stigma, kemudian tangkai putik namanya stilus, dan bagian bawahnya yaitu ovarium. Gitu ya. Nanti di ovarium kalian akan menemukan ovulum atau bakal biji. Kalau ovarium nama lainnya adalah bakal buah, begitu ya. Lalu kalau yang jantan atau kita sebutnya sebagai benang sari ini kita sebut sebagai stamen. Ya, ini stamen. Nah, stamen ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada kepala sari atau kita sebut sebagai antera, dan ada tangkai sari, kita sebut sebagai filamen, gitu ya. Nah, bicara tentang perhiasan bunga dan alat kelamin bunga, gitu ya. Yang kita bisa bedakan pada bunga tersendiri ya, kita bisa nyebutnya ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, kalau bunga sempurna berarti dia memiliki semua paket lengkap, gitu ya, punya perhiasan bunga dan juga punya alat kelaminnya, gitu ya. Itu bunga sempurna. Kalau misalkan tidak memiliki salah satu di antaranya, kita sebutnya artinya bunga tidak sempurna, begitu. Kemudian juga berdasarkan dari alat kelamin bunga, kita bisa menjadikan atau membedakan tanaman itu menjadi dua kategori. Jadi ada tanaman atau tumbuhan berumah satu, kita sebutnya monocoelous, atau disebut juga sebagai biseksual. Maksudnya apa? Kalau berumah satu, berarti dalam satu rumah, dalam satu pohon, dalam satu tanaman, itu sudah lengkap ada organ reproduksi jantan sama organ reproduksi betina. Berarti putiknya ada, kemudian stamennya juga ada. Gitu ya, putiknya ada, benang sari ada. Kalau dalam satu tanaman sudah ada itu, kita sebutnya berarti tanamannya berumah satu atau monocoelous. Kita sebutnya biseksual, artinya banci gitu ya. Kita nggak bisa nyebut jantan, nggak bisa nyebut betina pada tanaman tersebut karena dua-duanya ada. Itu jadi sebutnya biseksual. Nah, sementara kalau pada tanaman gitu ya, atau pada suatu pohon misalnya, dia hanya punya benang sari saja alat kelaminnya gitu ya. Atau misalkan hanya punya putik saja, atau bunga betina saja atau bunga jantan saja, artinya kita bisa membedakan dengan jelas tanaman tersebut ada tanaman jantan, ada tanaman betina. Berarti rumahnya ada dua, gitu ya, dioeceous, rumah jantan atau rumah betina, gitu ya. Yang dioeceous kita bisa nyebutnya uniseksual, gitu ya. Oke, berarti kalau yang uniseksual itu sudah pasti dia termasuk kelompok bunga yang tidak sempurna, begitu ya. Oke, nah ini bagian lengkap dari bunga, struktur bunga. Artinya ini bunganya bunga berumah satu, gitu ya. Nah, untuk perhiasan bunga, sebelum ke perhiasannya ini ada tangkainya ya, tangkai, kemudian ada dasar bunga atau kita sebut reseptakel. Kemudian ada perhiasan bunga yang pertama ini yang kita sebut sebagai calyx. Kalau kita nyebut dua-duanya berarti calyx, tapi kalau nyebutnya hanya satu helaian berarti kita sebutnya sepal. Kemudian yang warna orange ini adalah mahkota atau kita sebutnya corolla. Tapi kalau hanya satu helaian berarti kita sebutnya petal, gitu ya. Kemudian masuk ke organ reproduksi yang betina, kita sebutnya stilus. Ini keseluruhan dari atas sampai bawah ini adalah stilus, ya, atau bisa disebut juga carpel, atau kita nyebutnya pistilum tadi. Untuk bagiannya ada stigma atau kepala putih, kemudian ada stilus, tangkai putik, dan ini yang kita sebut sebagai ovarium atau bakal buah. Nah, di dalam ovarium kita bisa menemukan ovulum atau bakal biji, seperti itu. Kemudian untuk yang organ reproduksi jantan atau kita sebutnya sebagai benang sari, stamen gitu ya, ini bagiannya ada dua. Yang pertama ada kepala sari, ya, ini yang nanti akan menghasilkan serbuk sari. Kemudian tangkainya kita sebut sebagai filamen, seperti itu ya. Ini untuk struktur tanaman atau struktur bunga secara umum.
Oke, sekarang berkaitan dengan reproduksi vegetatifnya. Nah, reproduksi vegetatif pada tanaman kita bisa bagi menjadi dua kategori. Ada yang terjadi secara alami dan juga buatan. Ya, yang alami ini jenisnya banyak. Ada umbi lapis, gitu ya. Umbi lapis misalkan pada kelompok bawang-bawangan kayak bawang merah. Kemudian umbi batang, berarti ini batangnya bisa menyimpan cadangan makanan. Tadi prinsipnya kalau dia adalah batang berarti punya nodus dan internodus, punya buku dan ruas gitu ya. Misalkan pada pada kentang gitu ya. Kemudian umbi akar. Kalau umbi akar berarti ini modifikasi akar, akarnya bisa menyimpan cadangan makanan. Ini bisa kita temukan misalkan pada singkong, wortel gitu ya, atau misalkan lobak, atau misalkan bengkoang, itu termasuk umbi akar. Lalu ada stolon atau geragih. Nah, stolon atau geragih ini dia batang yang hidup merapat di atas permukaan tanah. Ya, nanti dari setiap bukunya itu bisa muncul tunas baru. Misalkan ini pada stroberi, pada pegagan atau antanan gitu ya. Lalu ada rizoma. Nah, ini juga yang sering jadi miss ya di SD itu, kadang rizoma disebutnya sebagai akar. Padahal sesungguhnya rizoma itu adalah batang. Batang yang tumbuh menjalar tapi di bawah permukaan tanah. Buktinya dia batang itu apa? Ya tadi kembali ke basic gitu ya. Dia punya buku dan ruas atau punya nodus dan internodus. Misalkan rizoma ini ditemukan pada bumbu-bumbu dapur kayak jahe, kunyit, lengkuas gitu ya. Kan misalkan kalian bisa ngelihat jelas gitu ya, ada lekukan-lekukan yang kita sebut sebagai buku atau nodus gitu ya. Kemudian ada tunas. Tunas ini sebenarnya macam-macam, bisa ada tunas batang kayak pada bambu atau misalkan pada pisang, atau bisa juga ada tunas daun. Tunas daun ini misalkan pada cocor bebek. Gitu ya, daunnya itu di tepi-tepinya kan kayak melekuk-lekuk gitu ya. Nah, dari lekukannya nanti bisa muncul individu baru gitu ya. Itu namanya tunas adventif. Jadi tunas yang muncul selain dari batang kita sebutnya sebagai tunas adventif begitu. Oke, kemudian bisa juga spora. Kalau spora ini reproduksi vegetatif pada tanaman berspora, misalkan pada paku, pada lumut gitu ya. Dia bisa bereproduksinya dengan spora. Nah, kemudian yang vegetatif buatan. Yang vegetatif buatan misalkan cangkok. Cangkok itu berarti prinsipnya nanti ada batang tanaman, kulitnya gitu ya, dikelupas sampai dengan kambiumnya yang licin-licinnya itu dibersihkan, nanti dicampur dengan tanah, lalu dibungkus, bisa pakai sabut kelapa atau bisa pakai plastik dengan harapan nanti bisa muncul akar. Nah, kalau sudah muncul akar itu bisa dipisahkan gitu ya, bisa dipotong, ditanam lagi di tempat yang baru. Atau bisa juga stek misalkan. Stek ini berarti kita memotong bagian batangnya atau bagian tangkainya gitu ya. Itu nanti kita tanam pada lahan yang baru, misalkan kayak stek pada singkong atau misalkan stek pada bunga mawar gitu ya. Oke, kemudian menyambung. Menyambung atau kita sebutnya mengenten. Kalau menyambung itu prinsipnya kita akan menggabungkan dua batang nih, misalkan batang yang pertama ada di pohonnya, kemudian kita sambungkan dengan batang lain yang kita ambil dari pohon yang lain. Nah, biasanya batang yang ada di bawah kita sebutnya sebagai stok. Itu stok. Yang atasnya yang kita tempelkan, yang kita sambungkan, itu namanya adalah entries. Jadi entries sama stok digabungkan, bisa nanti diikat gitu ya, dengan harapan sifat yang digabungkan itu adalah sifat-sifat unggul. Gitu ya. Oke, kemudian ada juga okulasi. Nah, kalau okulasi prinsipnya ini menempel. Kita menempelkan mata tunas. Jadi kita misalkan pada bagian batangnya sedikit sedikit dipotek atau sedikit dikelupas bagian batangnya, kisaran misalkan 2 cm atau ukurannya yang sama persis dengan mata tunas yang akan kita tempelkan. Dia kemudian nanti diikat. Begitu ya. Lalu merunduk. Kalau merunduk ini kita biasanya sedikit membelokkan arah dari batang gitu ya, batangnya dibelokkan menuju ke tanah dengan harapan nanti dari batang yang nempel ke tanah itu bisa muncul akar. Kalau misalkan sudah muncul akar itu bisa dipisahkan dari tanaman induknya. Berarti sebetulnya kalau kita lihat dari reproduksi vegetatif buatan ya, untuk cangkok, stek, dan merunduk ini prinsipnya memperbanyak tanaman sebetulnya, ya kan? Karena nanti tanaman baru yang terbentuk bisa dipisahkan sehingga lebih banyak lagi. Tapi kalau menyambung, mengenten gitu ya, atau okulasi, istilah okulasi itu menempel, okulasi dan menyambung prinsipnya bukan memperbanyak tanaman sebetulnya, yaitu justru memperbaiki sifat tanaman. Gitu ya, biasanya memperbaiki sifat tanaman artinya menggabungkan dua tanaman yang punya karakteristik unggul, begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang sudah masuk ke klasifikasi plante atau kelompok tanaman. Ini saya pertama baginya itu berdasarkan ada tidaknya pembuluh. Jadi nanti ada tanaman yang tidak punya pembuluh, artinya tidak punya xilem dan phloem, kita sebutnya Atracheophyta. Lalu ada tanaman yang berpembuluh, artinya sudah punya xilem dan phloem.
Ya, kita sebutnya Tracheophyta, A-nya dicoret. Nah, untuk yang Tracheophyta ini hanya satu, yaitu tumbuhan Bryophyta atau tumbuhan lumut. Sementara untuk Tracheophyta, kategorinya ada tumbuhan berspora, yaitu paku atau kita sebutnya Pteridophyta, dan juga ada tumbuhan berbiji, namanya Spermatophyta. Gitu ya. Nah, sebetulnya Pteridophyta dengan Bryophyta sama-sama berspora. Cuma bedanya, kalau lumut itu belum punya pembuluh, kalau Pteridophyta sudah punya xilem dan phloem. Oke. Untuk tumbuhan berbiji nanti kita bagi ada Gymnospermi, ada Angiospermi. Ya, biasanya Gymnospermi ini kita sebut sebagai tumbuhan biji terbuka. Kalau Angiospermi kita sebutnya biji tertutup. Kalau saya biasanya untuk membedakan terbuka sama tertutup, lihat saja di sini. Kalau di sini GY berarti Y ya, ingat huruf Y-nya itu terbuka kan, atasnya Y itu terbuka, berarti berbiji terbuka. Sementara yang ini berarti G yang dilihatnya. Angios gitu ya, G-nya ini tertutup, berarti dia berbiji tertutup. Itu kalau saya gitu ya. Monggo kalian kalau punya alternatif lain untuk lebih membantu menghafal silahkan. Oke, yang Angiospermi atau berbiji tertutup nanti dibagi menjadi dua kategori, ada monocotyledon dan dicotyledon. Ini di bawah-bawahnya sudah saya lengkapi dengan istilah lainnya ya, tapi tidak perlu kalian hafalkan detail. Itu yang penting tahu prinsip pembagiannya saja. Yang monocotyledon berarti kita sebutnya sebagai berkeping biji satu, yang dicotyledon berarti berkeping biji dua. Gitu. Oke, kita bahas detail satu persatu. Sekarang yang Bryophyta atau kita sebut moss gitu ya. Nah, untuk Bryophyta biasanya di mana kalian menemukan Bryophyta? Yap, itu biasanya ditemukannya di tempat yang lembab. Itu ya bisa ditemukan di pinggiran sungai atau misalkan nempel pada pohon, pada bebatuan atau di dinding kamar mandi gitu ya. Kalau misalkan lembab biasanya ditumbuhi dengan lumut gitu ya. Dan hidupnya nggak sendiri-sendiri, itu biasanya berkoloni. Dan lumut ini merupakan transisi dari talus ke kormus. Gitu ya. Jadi masih punya karakter talus tapi juga ada kormusnya. Gitu ya. Ini nanti ditemukannya pada kelompok lumut daun. Gitu ya. Oke, kemudian tidak memiliki daun kecuali pada lumut daun gitu ya. Kenapa disebut lumut daun? Ya karena daunnya sudah jelas gitu ya. Lalu tidak punya akar sejatinya tidak ada, sehingga yang ada itu masih berupa rhizoid. Oke. Berikutnya, lumut seperti yang sudah saya sebutkan di atas bahwa dia belum memiliki pembuluh, belum punya xilem dan phloem. So, bagaimana dia melakukan transportasi? Ya? Jadi yang menggantikan transportasi atau fungsi transportasi atau fungsi dari xilem dan phloem itu adalah jaringan namanya parenkim. Parenkim yang melebar gitu ya. Dia yang perannya untuk mengangkut air dan mineral menggantikan xilem dan juga mengangkut hasil fotosintesis menggantikan phloem gitu ya. Jadi jaringan parenkim yang mengambil alih. Oke, kemudian reproduksinya dengan spora ini kalau reproduksi secara vegetatif. Kalau generatifnya ya prinsipnya adalah peleburan sel sperma dengan sel ovum, ya, atau fertilisasi. Oke, kemudian untuk lumut dan paku nanti dia mengalami metagenesis atau kita sebutnya pergiliran keturunan. Ya, maksud bergilir keturunan itu bergilir dari fase gametofit ke sporofit atau sebaliknya. Jadi selalu beralih. Nah, kalau pada lumut nanti fase gametofit itu lebih dominan dari sporofit. Ya, jadi yang dominannya itu gametofit dibandingkan sporofit. Nah, yang disebut gametofit itu apa? Sporofit itu apa? Ya, kita lihat dari asal katanya, gametofit. Gamet berarti gamet, fit itu artinya tumbuhan, berarti tumbuhan atau bagian tanaman yang menghasilkan gamet. Gitu ya, penghasil gamet. Nah, yang bisa menghasilkan gamet sendiri itu adalah tumbuhan lumut yang biasa kita lihat. Yaitu adalah generasi gametofitnya. Sementara sporofit berarti bagian tanaman yang menghasilkan spora atau kita sebutnya penghasil spora. Nah, penghasil spora ini adalah sporogonium dan jarang bisa kita lihat gitu karena usianya singkat. Sehingga fase gametofit atau tumbuhan lumutnya itu sendiri akan lebih dominan daripada sporofitnya. Itu kalau pada lumut gitu ya. Nanti jenis lumutnya itu ada 3 kelompok ya, klasifikasinya ada 3. Yang pertama hepatise atau lumut hati kita sebutnya itu, lalu musci ini lumut daun, dan juga anthoceros ini termasuk lumut tanduk gitu ya. Jadi ada 3, lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Nah, ini untuk metagenesisnya saya hanya bahas sedikit saja ya. Jadi tadi metagenesis saya sebutkan merupakan peralihan atau pergiliran keturunan dari fase gametofit ke sporofit. Nah, yang disebut fase gametofit ini misalkan ketika spora lumut jatuh di tempat yang lembab atau di habitatnya yang sesuai gitu ya, maka dia akan berkembang menjadi protonema gitu ya. Protonema berkembang menjadi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini dia bisa menghasilkan archegonium dan antheridium. Archegonium ini merupakan penghasil dari ovum, berarti betina diibaratkan gitu ya. Lalu antheridium penghasil sperma atau jantan.
Nanti ovum sama spermanya ini melakukan fertilisasi, gitu ya, terjadi fertilisasi, terbentuklah zigot. Nanti zigotnya akan tumbuh menjadi sporogonium, dan sporogonium ini menghasilkan spora, gitu ya. Nah, artinya dari bagian skema ini kita bisa tahu bahwa lumut ini adalah gametofitnya, sementara sporogonium adalah sporofitnya karena dia bisa menghasilkan spora, gitu ya. Dan ini akan terus beralih lagi, terus bergilir. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, artinya kita bisa mulai dari misalkan spora ini ya. Sorry. Dari misalkan mana tadi spora kita lihat. Nah, inilah ya. Spora lah misalkan di sini. Spora nanti jatuh di tempat yang sesuai gitu ya, tumbuh menjadi protonema dan tumbuh menjadi tanaman lumut gitu ya. Nanti tanaman lumut ini ada yang bisa menghasilkan sperma atau kita sebut antheridium, ada juga yang bisa menghasilkan telur, gitu ya. Nanti spermanya ini akan memfertilisasi telur, terjadilah fertilisasi dan terbentuklah zigot. Zigot ini akan berkembang, gitu ya, berkembang sehingga membentuk generasi sporofit. Nih ya, inilah yang kita sebut sebagai sporogonium tadi. Ya, sporogoniumnya bisa menghasilkan spora dan siklusnya terulang lagi. Nah, yang sering kita lihat itu ya si tumbuhan lumutnya. Kadang sporogoniumnya tidak terlihat, sehingga tumbuhan lumut atau gametofit itu lebih dominan daripada sporofit. Oke, ini beberapa contohnya dari lumut hati, gitu ya, atau liverwort. Misalkan Lunaria, kemudian juga ada Metzgeria, gitu ya, banyak sekali. Atau yang sering dikenal juga ada Marhantia, gitu ya. Nah, ini yang lumut daun terlihat kayak grass, gitu ya, kayak apa istilahnya, rumput-rumput kecil. Ya. Ini Polytrichum, ini Arcidium. Dia sudah punya daun yang terlihat jelas, makanya disebutnya lumut daun. Nah, ini berarti yang sporofitnya. Gitu ya, yang hijau-hijau ini adalah gametofitnya. Oke, ini lumut tanduk atau Anthoceros. Nah, ini biasanya pada Anthoceros setelah mereka matang ini terpecah dua gitu ya bagian atasnya, sehingga sering disebutnya tanduk gitu ya, menanduk. Oke, nah peran tumbuhan lumut ini pertama bisa sebagai vegetasi perintis. Masih ingat kan vegetasi perintis di bahasan kemarin? Berarti dia yang memulai suatu kehidupan. Jadi memulai suatu kehidupan dan memungkinkan organisme lain untuk tumbuh atau untuk bisa hidup di sana, ya. Lalu bisa mencegah erosi juga. Dan nanti lumut yang mati ini bisa diuraikan oleh dekomposer dan bisa meningkatkan kesuburan tanah. Nah, spagnum ini misalkan kayak di bioma taiga ya, ini bisa digunakan sebagai makanan rusa. Atau Marhantia juga disinyalir ini bisa digunakan sebagai obat hepatitis. Oke, yang kedua kelompok Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, kita lihat karakteristiknya. Kalau Pteridophyta dia sudah Cormophyta. Cormophyta berarti dia sudah dalam bentuk kormus, artinya punya akar batang daun dengan jelas gitu bisa dibedakan. Lalu sudah punya jaringan pembuluh, artinya punya xilem dan flum. Dan biasanya pada beberapa paku ini daun mudanya terlihat menggulung atau kita sebutnya circinatus. Lalu jenis daun pada paku ini bisa kita bedakan gitu ya, ada daun sporofil. Fil belakangnya ya, bukan fit ya. Kalau tadi sporofit berarti tumbuhan penghasil spora. Kalau sporofil, fil itu artinya daun. Berarti daun penghasil spora. Dan juga ada tropofil. Gitu ya. Kalau tropofil, dia daun khusus untuk fotosintesis. Ngebedainnya gimana? Ya lihat aja di daunnya. Kalau misalkan ada yang bintik-bintik spora, berarti itu sporofil. Tapi kalau daun yang tidak ada bintik sporanya, itu adalah tropofil. Gitu sederhananya. Oke, kemudian habitatnya. Habitat untuk paku juga bisa di tempat lembab gitu ya, kita sebutnya hygrofit. Kemudian ada yang nempel pada pohon, berarti epifit gitu ya. Ada juga yang hidup di air atau paku air gitu ya, sifatnya berarti hidrofit. Itu tergantung lingkungannya. Kemudian mengalami metagenesis gitu ya. Cuma bedanya kalau pada lumut tadi kan gametofit dominan gitu ya. Sementara kalau pada paku sporofit ini lebih dominan dari gametofit. Karena kan di tumbuhan paku yang kita lihat tumbuhan pakunya. Jadi tumbuhan pakunya itu penghasil spora. Berarti dia termasuk sporofit. Gitu ya. Jadi sporofitnya lebih dominan dari gametofit. Nah, kita lihat perbedaan dari metagenesisnya. Ya, misalkan ini spora paku jatuh di tempat yang sesuai, tumbuhlah dia menjadi protalium atau protalus. Nah, si protalium inilah yang kita sebut gametofit. Kenapa disebut gametofit? Karena protalium dia bisa atau memiliki bagian yang disebut dengan antheridium yang bisa menghasilkan sperma dan juga archegonium yang bisa menghasilkan ovum. Ovum sama sperma itu kan gamet, ya berarti protalium ini dia termasuk gametofit.
Ya, nanti sperma akan membuahi ovum, terbentuklah zigot. Zigot berkembang jadi tumbuhan paku atau yang kita sebut sporofit. Nanti di dalam tumbuhan paku kita bisa temukan kotak spora, namanya sporangium, dan di sanalah diproduksi spora, begitu ya. Nah, tumbuhan pakunya adalah sporofit, dan yang biasa kita lihat sehari-hari gitu yang jelas itu adalah sporofitnya. Berarti pada paku sporofit itu lebih dominan daripada gametofit. Begitu ya. Oke. Nah, siklus hidupnya tidak jauh beda. Misalkan nih, tumbuhan paku dewasa ini nih ya, di bagian daun penghasil sporanya ada sporangium yang dia bisa menghasilkan spora, itu sporanya pecah, lepas gitu ya, berkembanglah menjadi gametofit muda atau yang kita sebut sebagai protalium, protalus gitu ya. Nanti di protalium ada archegonium dan antheridium yang masing-masing bisa menghasilkan sel telur dan sperma. Nanti spermanya membuahi sel telur, terjadilah fertilisasi dan berkembanglah menjadi zigot. Gitu ya, nanti zigotnya berkembang menjadi paku muda, gitu, tumbuhan paku muda, dan menjadilah paku dewasa. Begitu, siklusnya terus-terus berulang. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kelompok paku atau pengelompokan paku itu ada 4. Kalau lumut kan tadi ada 3 ya. Lumut apa aja? Lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Tapi kalau paku ini kita bisa temukan ada yang disebut silotine. Silotine ini paku telanjang. Telanjang. Maksud telanjangnya itu artinya paku ini disebut paku yang tidak punya daun. Gitu ya, kita sebutnya paku purba gitu. Ya, kemudian ada Lycopodine. Lycopodine ini kelompok paku kawat. Lalu ada Equisetine. Equisetine paku ekor kuda, dan terakhir ada Felicine atau paku sejati yang biasanya daunnya lebar-lebar gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah silotine. Contohnya adalah psilotum. Ini disebut paku purba gitu. Diibaratkan kan kayak orang-orang purba itu biasanya memang ibaratnya nggak pakai baju gitu ya, telanjang. Nah, ini yang kita lihat adalah batangnya nih, yang hijau-hijau ini adalah batang. Jadi batang ini yang nanti mengambil alih fungsi daun untuk fotosintesis. Nah, yang kuning-kuning ini apa? Yang kuning inilah adalah sporangium. Jadi sporangium atau yang nanti bisa menghasilkan spora, kotak-kotak sporanya. Ya, tumbuhnya itu di ketiak-ketiaknya nih. Ini adalah silotum. Oke, kemudian yang kedua Lycopodine atau contohnya Lycopodium dan Selaginella. Ini Lycopodium. Daunnya kayak sisik. Gitu, ini juga sama Selaginella, daunnya kayak sisik, dan di bagian ujungnya ini kita bisa temukan susunan spora dalam bentuk kerucut. Beda dengan tadi ya, kalau tadi bulat, kalau ini lebih kerucut, kita sebutnya sebagai strobilus. Ya, jadi susunan dari sporanya beda-beda, ada yang membentuk kayak tadi sorus gitu ya, bulat itu namanya sorus. Kalau misalkan segitiga ini kita sebutnya strobilus. Ini pada paku kawat. Oke. Kemudian Equisetine. Equisetine contohnya adalah paku ekor kuda atau Equisetum debile. Nah, ini juga sama uniknya, daun pada kelompok paku ini dia tereduksi, bentuknya kayak sisik. Kalau diperhatikan ya, diperbesar. Ini dari sini kita perbesar. Ini yang warna hitam-hitam ini di bagian ruas, bukan ruas sih, kayak buku gitu ya. Di bagian bukunya ini ada sisik-sisik hitam, itu adalah daunnya. Ya. Sehingga yang mengambil alih fotosintesis juga adalah batang. Ya. Lalu di bagian ujung juga ini adalah kumpulan dari kotak-kotak spora dalam bentuk tadi sama kayak paku kawat, yaitu dalam bentuk bangunan strobilus. Di sini disebutnya strobilus. Oke, kemudian Felicine. Felicine ini kelompok paku sejati. Banyak sekali yang sering kita temukan, misalkan kayak Platycerium. Platycerium ini kita sebut paku tanduk rusa. Nanti ada gambarnya. Lalu ada Asplenium. Asplenium kita sebutnya paku sarang burung. Adiantum atau yang kita sebut sebagai suplir gitu ya. Atau Azolla pinnata, paku air gitu ya. Nah, ini misalkan yang tadi saya sebutkan bahwa kelompok paku beberapa ketika dia masih muda daunnya itu menggulung kayak gini. Ya, ini yang kita sebut Circinatus atau daun muda menggulung. Oke, kita lihat beberapa gambarnya. Ini yang kita sebut sebagai paku tanduk rusa gitu atau Platycerium. Ini kayak tanduk rusa ya, diibaratkan gitu ya, kayak tanduk rusa. Oke, kemudian ini Asplenium atau paku sarang burung. Ya, formasi dudukannya itu kayak membentuk sarang burung. Oke, ini Bryopteris untuk tanaman hias biasanya. Lalu ada Adiantum. Ini contoh Adiantum atau suplir, ya. Oke, kemudian ini ada juga Cycloporus. Biasanya Cycloporus ini epifit atau nempel pada pohon-pohon. Ya, kalau pernah kalian lihat di pohon-pohon ada yang seperti ini namanya Cycloporus. Lalu juga ada Marsilea crenata atau kita sebutnya semanggi. Nah, semanggi ini bisa digunakan sebagai lalapan atau sayuran. Ya, beberapa sih katanya kalau di Jawa itu dipakai untuk bikin pecel ya, pecel semanggi gitu. Oke. Lalu juga ada Pteridium aquilinum, ini juga biasanya dipakai untuk tanaman hias. Lalu kemudian ada Azolla pinnata.
Azolla pinnata ini termasuk paku air, ya, paku air. Berarti dia hidupnya di air. Dan juga ini ada paku yang mirip kayak palem-paleman, padahal itu bukan paku, bukan palem. Ini termasuk paku, namanya paku Alsopila atau kita sebut paku tiang, gitu ya. Oke. Oke, kemudian ada juga kayambang atau kita nyebutnya Salvinia natans. Ini paku tapi dia sifatnya ibaratnya bisa jadi gulma gitu ya pada tanaman kayak misalkan padi. Ini bisa menjadi gulma. Oke. Nah, peranannya sendiri, peranan dari paku bisa untuk tanaman hias, misalkan untuk adiantum atau suplir, platycerium, asplenium dan lain sebagainya ya. Bisa juga untuk tanaman obat misalkan kayak equisetum atau paku ekor kuda ya. Ini untuk obat antidiuretik. Kemudian Cycloporus ini bisa untuk obat sakit kepala. Dryopteris ini bisa obat anti cacing. Lalu platycerium bisa obat tetes telinga gitu ya. Ini untuk dilihat dari segi medisinnya. Nah, misalkan untuk makanan, misalkan marsilea atau semanggi yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Lalu untuk penyubur tanah misalkan paku air itu Azolla pinnata, dia bisa bersimbiosis dengan sejenis alga biru namanya Anabaena. Nah, ketika Azolla pinnata ini bersimbiosis dengan Anabaena ya, ini terbentuk simbiosis mutualisme ya. Ini mampu mengikat nitrogen dalam jumlah lebih banyak. Ya. Jadi tanahnya jadi lebih subur. Kemudian bisa juga untuk bangunan kayak paku tiang gitu ya. Alsopila yang tadi yang tinggi-tinggi kayak pohon palem-paleman itu bisa untuk paku tiang. Bisa juga ada yang digunakan untuk bahan kembang api kayak misalkan tepung spora dari Lycopodium itu bisa digunakan sebagai bahan untuk kembang api. Atau equisetum kalau kita satu-satukan gitu bisa digunakan sebagai alat pembersih. Nah, peran merugikannya misalkan pada Salvinia natans atau yang kayambang tadi, dia bisa menjadi gulma atau pengganggu pada tumbuhan padi gitu ya. Oke, kemudian berikutnya tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah, tadi untuk tumbuhan berbiji masih ingatkah kalian? Kita bagi menjadi berapa kategori? Yes, jadi 2 kategori. Yang pertama, sebelum ke sana ya, kita lihat karakteristiknya dulu. Untuk tumbuhan berbiji, namanya juga berbiji, berarti jelas dia punya biji. Biji ini sebagai organ reproduksi seksual. Nah, biji nanti ini bisa diproduksinya itu dalam bentuk strobilus atau juga oleh bunga. Gitu ya. Jadi untuk spermatopita, ada spermatopita yang alat reproduksi atau penghasil bijinya itu berupa strobilus, ada juga yang reproduksinya dengan bunga. Lalu dia kormopita, berarti artinya bisa dibedakan akar, batang, daun dengan jelas gitu ya. Kemudian punya jaringan pembuluh atau xilem dan flow. Nah, kelompok dari spermatopita yang pertama ada gymnosperme. Gymnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Dan angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup. Oke, dari sini kita mulai telusuri satu persatu. Untuk gymnosperme ini punya karakteristik yang pertama akarnya tunggang, biasanya tunggang. Kemudian dia punya kambium, berarti batang atau akarnya bisa tumbuh lebar ya, tumbuh membesar. Dan organ reproduksinya, nah tadi ini berupa strobilus. Jadi yang menghasilkan ibaratnya kayak biji gitu ya, dalam bangun strobilus itu adalah gymnosperme. Ya. Oke, nah kalian pernah dengar istilah polinasi dan fertilisasi? Ya, polinasi kita sebutnya sebagai penyerbukan. Kalau fertilisasi berarti pembuahan. Nah, pada kelompok gymnosperme, ini jarak dari penyerbukan atau polinasi ke pembuahan itu relatif lama. Begitu ya. Oke, kemudian berbiji terbuka. Artinya si bijinya yang ada di strobilus itu tidak dilindungi oleh karpel. Gitu ya. Tidak ada daun buahnya. Gitu. Oke, klasifikasi dari gymnosperme. Ada sikadine yang pertama atau kita contohkan sikas rumpi atau pakis haji gitu ya. Lalu ada kelompok coniferae. Conifera itu yang konifer atau ibaratnya kalau sederhananya kayak pinus, cemara itu kan termasuk tanaman konifer atau kita sebutnya tanaman evergreen trees yang selalu terus hijau gitu ya. Lalu ada kelompok ginkgoine. Ginkgoine ini misalkan kelompok ginkgo biloba dan juga ada gnetine. Terakhir gnetine ini contohnya adalah melinjo atau Gnetum gnemon. Sebutnya gitu. Nah, ini contoh sikas rumpi. Ya, ini sikas rumpi, pakis haji. Lalu ada juga ini sikas rumpi ini juga. Ya. Ini juga yang betina, ini yang jantan. Oke. Berikutnya pinus. Ini contoh dari coniferae. Ini pinus. Nah, yang strobilusnya ini tadi yang disebutkan. Ini strobilus betina, yang ini strobilus jantan, gitu ya.
Kayaknya yang tadi terbalik, sorry ya. Nih, yang ini kebalik, ini Strobilus yang betina, sorry. Yang betina ini yang jantan. Kalian mungkin pernah lihat nih di beberapa pekarangan rumah ada sikas rumpi yang seperti ini ya. Ini berarti tanaman yang jantan, ini yang tanaman betinanya. Oke. Ini Araucaria atau cemara, ya. Ini Agathis alba. Oke, berikutnya kelompok yang kedua, Ginkgoine. Ginkgoine contohnya Ginkgo biloba. Ini biasanya ditemukannya kayak di negara-negara 4 musim ya. Misalkan kayak Jepang, Korea, ini biasanya ada Ginkgo biloba. Nah, kenapa disebutnya biloba? Karena ternyata si daunnya ini kayak kipas dan berlobus jadi 2 lekukan. Ya, 2 lekukan. Biasanya dimanfaatkan untuk suplemen atau juga obat-obatan. Pernah dengar kan ya ada suplemen yang mengandung Ginkgo biloba gitu. Oke, yang terakhir ini kelompok Gnetine, contohnya adalah Gnetum gnemoan atau melinjo. Nah, melinjo ini bisa dimanfaatkan daunnya untuk sayuran, gitu ya, sayur asem atau misalkan lodeh dan lain sebagainya. Kalau misalkan melinjonya sendiri atau buahnya kita gunakan sebagai biasanya chips gitu ya buat bikin emping, bahan emping gitu. Nah, oke, yang lucu di Gymnospermae, bukan lucu sih, maksudnya ini dianggapnya paling maju gitu ya. Tadi kan Gymnospermae itu berbiji terbuka gitu ya. Nah, kalau pada Gnetum gnemon atau sikas rumpi ini kan terlihat si bijinya itu dilindungi sama si buahnya. Ya kan? Dilindungi sama buahnya. Tapi kok disebut berbiji terbuka kenapa? Karena kalau misalkan kalian teliti lebih dalam lagi ya, dilihat lagi pada melinjo itu bagian atasnya masih ada bagian yang terbuka sedikit. Oke, jadi masih termasuknya kategori berbiji terbuka. Dan melinjo atau Gnetum gnemon ini adalah biasanya para ahli menyebutnya sebagai kelompok dari Gymnospermae yang paling maju gitu ya. Oke, berikutnya keuntungan dari Gymnospermae kalau kita ringkas lagi ini bisa untuk bahan kertas, bahan korek api misalnya dari pinus atau misalkan juga untuk resin, itu resin yang digunakan sebagai bahan di dunia industri gitu ya. Oke, lalu obat-obatan dan suplemen misalkan dari Ginkgo biloba. Lalu bahan makanan ini bisa dimanfaatkan dari melinjo dan juga tanaman hias ini bisa dari pakis haji. Oke. Nah, berikutnya Angiospermae, ini kelompok yang terakhir. Nah, karakteristik yang membedakan dari Gymnospermae, kalau Angiospermae ini yang merupakan organ reproduksinya bukan lagi Strobilus tapi sudah dalam bentuk bunga. Ya. Oke, kemudian berbiji tertutup, artinya biji ya atau si ovulum ya bakal biji tadi dia ditutupi oleh karpel. Atau sederhananya, kalau kalian ngelihat buah ya buah-buahan, mau rambutan, mau mangga, itu kan bijinya itu ditutupi oleh pembungkusnya, oleh daging buahnya. Ya sederhananya gitu untuk membedakan berbiji terbuka atau berbiji tertutup gitu ya. Oke, lalu penyerbukan atau polinasi ini diikuti dengan pembuahan atau fertilisasi. Jadi jaraknya dekat. Kalau pada Gymnospermae itu kan tadi jaraknya jauh ya, dari mulai polinasi ke fertilisasi. Oke, berkaitan dengan polinasi. Polinasi ini kan prinsipnya adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Itu adalah penyerbukan. Nah, untuk polinasi sendiri kita bisa bedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu berdasarkan asal serbuk sarinya atau asal polennya. Kita bisa bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada penyerbukan sendiri atau autogami. Nah, untuk autogami prinsipnya gitu ya. Prinsipnya itu satu pohon dan satu bunga. Berarti sudah dipastikan bunga ini ibaratkannya adalah bunga sempurna. Gitu ya, atau bunga berumah satu. Ya, nah di situ ada serbuk sari membuahi kepala putik masih dalam satu bunga, yang jelas di satu pohon yang sama, gitu ya. Kemudian yang kedua itu penyerbukan tetangga atau geitonogami. Prinsipnya tanamannya masih sama, masih satu pohon, satu tanaman, tapi bunganya beda. Ya, misalkan bunga atas ke yang bunga sampingnya. Nah, biasanya geitonogami ini bisa terjadi mungkin karena angin atau bisa juga terjadi ketika dalam satu bunga itu tidak mungkin melakukan penyerbukan sendiri. Misalkan kayak gimana? Misalkan ketika serbuk sarinya dia posisinya lebih pendek daripada putik. Kalau lebih pendek daripada putik kan susah nih untuk penyerbukan, gitu ya. Sehingga yang mungkin terjadi misalkan si serbuk sarinya itu membuahi bunga yang ada di bawahnya, gitu ya. Atau melakukan penyerbukan ke bagian bunga yang ada di bawahnya, gitu ya. Lalu ada penyerbukan silang atau kita sebutnya alogami. Ya, dia dua tanaman yang berbeda tapi masih dari kelompok yang sama, masih dari varietas yang sama.
Misalkan mawar merah dengan mawar merah, misalkan anggap seperti itu ya. Lalu dari pohon yang pertama ke pohon kedua, yang serbuk sarinya ini membuahi di pohon yang kedua. Bukan membuahi, melakukan penyerbukan ke bagian putik yang ada di bunga sebelahnya, gitu ya. Lalu ada penyerbukan silang atau bastar. Kalau silang ini berarti jelas beda pohon, beda bunga, dan varietasnya juga beda. Ya, misalkan ada varietas untuk mawar merah gitu ya. Lalu di sini ada mawar yang lain gitu ya. Tapi beda varietas, ini terjadi penyerbukan. Nah, kita sebutnya sebagai penyerbukan silang atau penyerbukan bastar. Oke, lalu kelompok polinasi berdasarkan faktor yang membantunya. Ini nanti bisa dibedakan. Ada polinasi yang dibantu hewan. Misalkan entomogami berarti dibantunya oleh serangga. Lalu ornitogami dibantunya oleh burung. Siropterogami kita sebutnya dibantu oleh kelelawar. Atau malakogami dibantu oleh siput. Ya, karakteristik untuk entomogami misalkan ya, biasanya kalau entomogami itu punya mahkota atau perhiasan yang mencolok, bunganya beraroma gitu ya, fragrance yang wangi, lalu punya kelenjar madu. Nah, kemudian ada juga anemogami. Anemogami ini dibantu dengan angin. Ya. Lalu hidrogami berarti dibantu dengan air, dan juga antropogami misalkan dibantu oleh manusia. Nah, biasanya antropogami itu pada tanaman vanili ini harus dibantunya oleh manusia, gitu ya. Nah, ini tadi polinasi berdasarkan asal polennya. Misalkan ini yang pertama, ini masih dalam satu pohon ya, dalam satu pohon yang sama, lalu masih di istilahnya bunga yang sama. Ini bunga yang sama gitu ya, terjadi penyerbukan, ini kita sebutnya sebagai autogami. Tapi kalau bunganya beda tapi masih dalam satu pohon yang sama, misalkan ini ya, kita sebutnya sebagai persilangan atau penyerbukan tetangga. Ya, geitonogami. Kemudian kalau misalkan pohonnya sudah beda tapi masih satu varietas yang sama, ya, ini misalkan ke sini dibantu oleh serangga misalkan ya, ini berarti masuknya ke alogami atau penyerbukan silang. Nah, sekarang kalau terjadi penyerbukan dari varietas yang berbeda, ini kita sebutnya sebagai bastar. Ya. Ini polinasi oleh hewan, misalkan ini entomogami dibantu oleh serangga, lalu siroptogami dibantu oleh kelelawar, ornitogami dibantu oleh burung, atau ini dibantu oleh manusia, misalkan ini antropogami gitu. Oke, nah kelompok Angiospermae itu tadi kan di awal disebutkan dibagi menjadi dua kategori. Ada monokotil dan dikotil. Monokotil yang berkeping satu dan dikotil berkeping dua. Ini prinsip perbedaan sederhananya ya. Kalau kita tinjau dari biji, monokotil berarti dia berkeping satu. Kayak misalkan jagung. Jagung kan kalau kalian makan jagung itu nggak bisa dibagi lagi kepingannya. Gitu ya. Beda misalkan pada dikotil. Dikotil itu berkeping bijinya dua. Misalkan pada mangga. Mangga kalau kalian lihat si mangganya itu kan si bijinya nanti bisa dibelah jadi dua, dipotek dua gitu ya. Kemudian kacang juga sama gitu ya. Atau misalkan rambutan itu juga bisa dibagi dua gitu ya, si bagian bijinya. Kayak kemudian daun umumnya sejajar ya, berarti secara umum sejajar atau melengkung. Sementara kalau pada dikotil umumnya itu menyirip atau menjari. Ya. Lalu untuk batang umumnya monokotil ini tidak berkambium. Lalu kalau dikotil umumnya berkambium. Kemudian akarnya monokotil umumnya serabut, dikotil umumnya tunggang. Biasanya seperti itu. Kalau disebut umumnya berarti secara umum seperti itu, tetapi nanti kemungkinan juga, dan bukan kemungkinan ya, memang ada misalkan kayak monokotil yang dia punya kambium yang bisa tumbuh besar gitu ya, kayak misalkan kelompok agave atau kelompok kelapa itu kan punya kambium gitu ya. Oke. Lalu bunganya, kalau dilihat dari bunga atau perhiasan bunganya, monokotil itu biasanya kelipatan 3. Kalau misalkan dikotil, gitu ya, ini mahkotanya biasanya kelipatan 4 atau kelipatan 5. Berarti kalau kelipatan 4 bisa 4, 8, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kelipatan 3, membedakan dari kelipatan 5. Kalau 15, ya misalkan ada mahkotanya 15. Lihat, itu monokotil atau dikotil kira-kira. Gimana coba caranya? Ya, caranya berarti kalian lihat lingkaran dari si mahkotanya, gitu ya. Kalau misalkan setiap lingkarannya itu ada 3, sehingga tersusun jadi ada 5 lingkaran, totalnya 15, berarti itu adalah monokotil. Tapi kalau misalkan setiap lingkarannya itu ada 5, sehingga ada 3 lingkaran, totalnya 15 juga kan, itu berarti masuknya dikotil. Oke, biasanya seperti itu.
Nah, ini untuk monokotil misalkan pada jagung. Ya, pada jagung akarnya juga ini biasanya serabut. Kalau di kotil umumnya tunggang ya. Oke. Kemudian venasinya yang sejajar ini biasanya monokotil. Kalau yang menyirip gitu ya, cuma ada satu tulang daun utama, satu tulang daun primer, nanti muncul tulang daun sekunder ya. Venasi yang seperti ini umumnya pada dikotil, atau bisa juga yang menjari. Yang menjari ini berarti dari satu titik muncul tulang daun primernya lebih dari satu. Ya, ini yang disebut dengan menjari. Oke. Nah, ini yang akar serabut. Misalkan pada monokotil ya, dia umumnya serabut. Pada jagung nih, kalau kalian lihat perkecambahan dari jagung ya, ini dia serabut. Tapi kalau misalkan perkecambahan pada kacang, misalkan dia masuknya ke tunggang, jadi ada akar utamanya dulu, dari akar utama muncul akar-akarnya lagi gitu ya. Oke, nah kelompok monokotil itu cenderung jumlahnya lebih sedikit ya, kalau diibaratkan familinya lebih sedikit daripada kelompok dikotil. Ini beberapa famili pada kelompok monokotil. Misalkan Liliaceae ini misal pada bawang-bawangan. Ya, pada bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, ini masuknya Liliaceae. Oke, lalu Orchidaceae, kelompok anggrek-anggerekan. Ini masuk juga ke monokotil. Ada anggrek bulan, anggrek skorpion. Kemudian juga Poaceae atau Gramineae. Poaceae ini bisa pada rumput-rumputan ya, atau misalkan pada jagung, pada padi. Itu kelompok Poaceae, dia juga monokotil. Kemudian Musaceae ini kelompok pisang-pisangan. Pisang-pisangan juga masuknya ke monokotil. Lalu ada Palmaceae, palem-paleman kayak misalkan kelapa, lalu aren gitu ya, pinang, kurma, itu kan masuknya ke palem-paleman atau Palmaceae atau Arecaceae. Oke, ada lagi Zingiberaceae. Zingiberaceae ini yang dia membentuk rimpang atau rizoma tadi ya. Contohnya kayak jahe, lengkuas, atau misalkan kunyit, bisa juga yang suka dibikin rujak, ini bunganya itu dibikin bumbu rujak, itu juga masuknya ke Zingiberaceae. Oke. Nah, sekarang famili dikotil. Famili dikotil misalkan ada Piperaceae. Piperaceae ini kelompok kayak sirih-sirihan atau piper gitu ya. Pepper, merica, ini masuk juga kelompok dikotil atau kelompok Piperaceae. Kemudian Cactaceae. Jadi kaktus ini juga masuknya ke dalam kelompok dikotil. Nah, famili lain misalkan Solanaceae. Solanaceae ini kelompok terung-terungan. Terung, cabe, tomat, itu Solanaceae masuk ke dikotil juga. Lalu kacang-kacangan atau Papilionaceae. Disebut juga Fabaceae, disebut juga Leguminosae. Ya, ini termasuk kacang-kacangan, masuknya dikotil. Myrtaceae misalkan kayak jambu-jambuan. Malvaceae kayak bunga sepatu, waru gitu ya. Lalu Mimosaceae ini misalkan putri malu, pete gitu ya. Dan Rutaceae jeruk-jerukan, serta masih banyak yang lain ya. Kangkung itu juga termasuk ke dalam kelompok dikotil. Masuknya kelompok Convolvulaceae. Tapi kan kalau disebutkan semuanya itu nanti kalian rooming sendiri. Ini kan hanya pencontohan saja. Nah, oke. Ini merupakan bahasan akhir dari Plantae gitu ya, secara umumnya, secara globalnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat gitu ya. Kalau misalkan tadi penyampaiannya sedikit belepotan atau misalkan agak kecepatan speednya gitu ya, mohon dimaafkan juga. Selamat belajar lagi gitu ya untuk kalian semuanya. Saya akhiri untuk pertemuan ketiga ini sampai di sini. Terima kasih semuanya dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, segera subscribe juga ya. Dan kalau video ini dianggap bermanfaat oleh kalian, tolong share juga ke yang lainnya, komen dan like juga ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.